Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Yuni Novia Karneli. Seperti biasa, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi di mata kuliah Manajemen Humas, di mana mata kuliah ini diampu oleh dosen saya yaitu Bapak Dr. Hanif Al-Qadri SPD MPD. Nah, pada materi ini lanjutan dari materi minggu yang lalu. Nah, materi ini akan saya bahas tentang public external dalam public relation. Nah, teman-teman semuanya, sebelum saya lebih lanjut untuk membahas materinya, silakan kepada teman untuk mengklik tombol subscribe, like, dan komen agar kedepannya channel ini dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Baiklah, terima kasih kepada teman-teman semuanya yang sudah mengklik tombol subscribe pada channel ini. Baiklah, langsung saja untuk pembahasan materi kita pada mata kuliah Manajemen Humas ini, yaitu materinya tentang public relation dalam public external dalam public relation. Nah, kali ini kita akan coba melihat lebih jauh tentang eksternal dalam public relation. Sebenarnya eksternal dalam public relation itu adalah kekuatan dari sebuah perusahaan atau lembaga yang ada di tangan publiknya. Seberapa hebatnya hubungan yang dibangun oleh para praktisi public relation ini dengan mereka-mereka yang baik itu public internal maupun public eksternal. Jika hubungannya itu baik, maka hasilnya juga akan lebih baik yang dapat diterima oleh perusahaan atau lembaga atau dalam satu organisasi tersebut. Dan produk atau jasa ini akan lebih dipercaya oleh masyarakat secara keseluruhan dari perusahaan yang disebut sebagai customer-nya. Nah, seperti biasa, sekarang kita akan membahas eksternalnya public relation. Banyak sekali sebenarnya pemahaman tentang external public relation ini. Nah, kita harus mengetahui siapa saja external public relation ini. Nah, kalau komunikasi eksternal, jika kita lihat dari sisi komunikasinya, itu merupakan sebuah proses komunikasi atau pertukaran message atau pesannya informasi, di mana hal ini terjadi di antara dalam sebuah organisasi atau dalam sebuah lembaga, atau bisa disebut dengan terjadinya proses komunikasi di antara lembaga dan organisasi, baik itu antar pihak lainnya ataupun antar pihak perusahaan yang lainnya, dengan menggunakan pokok-pokok lain secara umum ada di luar organisasi atau lembaga tersebut, atau biasa kita sebut sebagai di luar organisasi itu adalah khalayak yang berada di luar organisasi. Dan mereka itu pada umumnya banyak dan hampir semua kaitannya itu mempunyai kaitan atau keterlibatan, baik itu secara langsung ataupun secara tidak langsung, dengan cara memberikan efek dendam untuk lembaga, dan begitu juga sebaliknya. Sebenarnya public external itu akan menjadi sasaran, akan menjadi kegiatan yang bahkan hampir semua kegiatan public relation itu menjadi public external sebagai sasaran akhirnya. Nah, karena mereka itu disebut sebagai orang-orang atau anggota-anggota di luar organisasi yang sisi baiknya tuh yang ada kaitannya langsung dengan sebuah lembaga ataupun dalam satu organisasi ataupun dalam satu perusahaan, yang dimana kita tuh mengharapkan atau diprediksi atau diduga adanya kaitannya dengan lembaga atau tempat kita bekerja atau perusahaan yang kita organisasikan. Ada beberapa pendapat dari Suhandang mengenai public external ini dari sebuah perusahaan atau dalam sebuah organisasi ataupun dalam sebuah lembaga ataupun dalam sebuah instansi. Nah, itu banyak sekali, minimal terdiri atas 5 kata beliau. Yang pertama itu biasa disebut sebagai community public, yang kedua customer public, yang ketiga consumer public, yang keempat itu organisasi masyarakat yang mempunyai kepentingan atau mempunyai kepentingan dengan perusahaan-perusahaan yang lain, dan yang kelima yaitu general public atau khalayak ramainya yang berkepentingan dengan atau bersimpati terhadap perusahaan atau lembaganya kita. Nah, kalau kita kaji lebih jauh mengenai sebenarnya siapa saja yang bisa kita sebut sebagai public external ini dalam sebuah public relation ini, karena dalam suatu perusahaan atau dalam sebuah organisasi itu sangat diperlukan sekali adanya public external, hubungan baik dengan public eksternal, public luarnya. Nah, jadi ketika Anda belum menjadi seorang praktisi public relation di sebuah perusahaan manapun, paling tidak kita juga harus paham ya dengan mengenai siapa sih yang bisa kita
sebut sebagai public external itu. Minimal yang pertama yaitu adanya hubungan dengan pihak pers atau pers relation. Nah, yang kedua yaitu adanya government relation atau hubungan dengan pihak pemerintah. Dan yang ketiga itu bisa disebut sebagai community. Community itu merupakan hubungan dengan masyarakat sekitar atau masyarakat setempat di mana organisasi yang kita berada. Dan yang keempat itu supplier relation. Nah, supplier relation ini adalah hubungan dengan para rekanan atau karyawan-karyawan atau pemasok dari barang yang akan kita hasilkan nanti. Dan yang kelima yaitu yang tidak kalah pentingnya dengan customer, yaitu hubungan dengan customer relation atau hubungan dengan para pelanggan, menggunakan jasa atau produk yang menjadi target dari marketing itu dari suatu usaha yang kita rancang. Dan yang keenam yaitu consumer, yaitu hubungan dengan para konsumennya. Yang ketujuh yaitu education relation, yaitu dimana kita lebih mempunyai hubungan baik dengan bidang-bidang pendidikan. Yang kedelapan yaitu hubungan dengan masyarakat umum. Nah, ini bisa disebut sebagai general relation karena sadarnya atau tidak sadarnya mereka itu akan menjadi memberikan dampak yang positif atau sebaliknya buat lembaga mereka. Nah, ada beberapa 3 yang dianggap penting. Sebenarnya semuanya itu pasti penting dalam hubungan public eksternal dalam public relation ini, tapi yang salah satunya yang sering digunakan orang itu yang pertama yaitu hubungan dengan media atau pers relation, yang kedua yaitu customer relation, dan yang ketiga yaitu hubungan dengan pemerintah atau government. Nah, sekarang kita akan membahas dari yang ketiga tersebut. Apakah ia penting dengan adanya hubungan baik dengan pemerintah yang dijaga seperti apakah bentuknya dari hubungan tersebut, dan apa sebenarnya kaitannya, dan apa sebenarnya keuntungan, dan apakah yang terjadi sehingga kita tuh harus menjaga hubungan baik dengan mereka gitu, atau memberikan dampak burukkah dengan menjalinnya hubungan baik dengan mereka. Adakah ruginya ketika kita memiliki hubungan baik dengan lembaga jika kita memiliki sebuah perusahaan atau tempat kita berada tidak mempunyai kaitan secara langsung ataupun secara tidak langsung yang dikenal, atau malah mempunyai hubungan buruk dengan pihak-pihak pemerintah. Nah, sekarang kita akan melihat hubungan dengan pers atau hubungan media. Pers ini mempunyai hubungan yang baik dengan lembaga-lembaga pers atau media yang menyampaikan berita ini menjadi sangat penting sekali untuk difikirkan, disiap-siapkan, dan didesain sedemikian rupa. Dan ini semua sebenarnya harus ada strategi khusus bagaimana membangun dan menjaga atau memperbaiki hubungan dengan pers atau pihak media. Sebab karena mereka mempunyai peranan yang sangat luar biasa dalam memiliki kemajuan dan perkembangan perusahaan atau organisasi kita menyangkut pemberitaan, baik itu secara negatif ataupun secara positif. Nah, maksudnya di sini adalah kita misalnya kan di sebuah perusahaan misalnya kan memiliki jasa atau produk yang ingin kita beritakan, yang ingin kita publiskan kepada khalayak semua orang. Nah, kita tuh sebenarnya harus mempunyai hubungan yang baik dengan pihak pers atau pihak media. Kita harus bekerja sama, kita harus memberikan sebuah prosedur-prosedur atau sebuah rancangan. Kami di perusahaan ini ingin mempubliskan produk atau jasa kami mengenai apa yang kami rancang ini. Kami ingin produk yang kami rancang ini dapat dipublis dengan baik gitu. Yang kami inginkan adalah berita yang dipubliskan, berita yang disiarkan di media gitu kan, itu harus memiliki dampak yang baik sekali. Jadi semua masyarakat di masyarakat luar itu menerima informasi dengan baik. Ternyata barang atau jasa dari perusahaan ini sangat baik karena dilihat dari beritanya saja sudah terbukti gitu. Nah, itulah kita harus menjaga hubungan baik dengan khalayak publik. Jadi kalau bisa ya, informasi itu harus sesuai dengan fakta dan datanya, sesuai dengan video yang sudah saya jelaskan pada video sebelumnya. Perlu diketahui bahwasanya di jurnalis, dari ujung tombaknya media lembaga, atau jika dilihat dari sisi media, berita buruk ataupun negatif tentang sesuatu termasuknya perusahaan itu punya nilai atau mempunyai nilai yang sangat nilai jual yang sangat tinggi sekali. Kenapa?
kita itu perlu menjaga hubungan yang baik dengan mereka. Bukan berarti berita yang buruk bisa dijadikan positif. Setidaknya kalau kita tidak punya customer yang baik atau hubungan yang baik dengan lembaga pers atau lembaga media, biasanya mereka akan lebih cepat mengkonfirmasi ketika menerima informasi yang negatif. Ingat, ketika berita atau satu berita saja naik menjadi corong informasi, biayanya yang biaya yang promosi itu gratis sampai keseluruhan penjuru. Nah, dan pada saat berita itu sudah naik, sudah keluar dan sudah dipubliskan, itu tidak bisa ditarik lagi, tidak bisa ditarik kembali, meski ada kata ulasan maaf pada mempubliskan berita tersebut. Tapi tingkat kepercayaan akan susah mengganti paradigmanya yang sudah masuk dari pikiran dalam otak masyarakat sekitar. Maka seorang public relation itu harus menjaga hubungan baik dengan publik eksternal, sehingga pemberitaan tentang produk atau lembaga kita akan jauh lebih bisa dipertanggungjawabkan hubungan dengan pihak media atau pers relation. Ini sebenarnya terdiri dari ada dua konteks. Yang pertama itu hubungan konteks formal dan hubungan konteks informal. Nah, sepertinya setelah saya jelaskan tadi, dimana nggak mungkin kan sebuah perusahaan itu mempubliskan atau ingin mengeluarkan informasi yang buruk, mengeluarkan informasi yang negatif. Pastinya sebuah perusahaan itu ingin mengeluarkan memberikan informasi melalui pihak pers mengenai produk jasa yang dia peroleh. Ia ingin perusahaan itu lebih maju dan berkembang pesat. Nah, bagaimana caranya? Yaitu dia harus menjaga hubungan baik gitu. Bagaimana caranya agar produk dan jasa dia itu dapat tersampaikan kepada masyarakat sesuai dengan berita yang baik gitu, tidak dengan berita yang buruk. Dan kalau seandainya itu terjadi hal yang tidak memungkinkan, terjadinya informasi yang tidak sesuai dengan kenyataannya, berarti intinya tuh informasinya tuh negatif semua, buruk semua. Jadi otomatis perusahaan itu akan mengalami kerugian yang besar gitu. Berarti dia itu tidak memberikan informasi yang tepat kepada pihak pers. Maka dari itu tidak hanya sekedar memberikan minta tolong ya publiskan ini kepada pihak semua klien orang supaya produk kami ini, tapi tidak dijelaskan dengan baik. Maka pihak media pun dia memberikan mempubliskan informasi sesuai dengan apa yang dia dapatkan, sesuai yang ia dapatkan dari perusahaan tersebut. Jadi benar-benar secara detail gitu memberikan informasi yang kuat dengan pihak pers. Nah, jadi benar-benar menjaga hubungan yang baik. Jangan sampai terjadi kecekcokan antara perusahaan dengan media pers. Karena jika terjadi itu bisa saja terjadi kesenjangan yang tidak diinginkan. Perlu kita ketahui bahwasanya praktisi public relation itu adalah suatu kemampuan komunikasi yang interpersonal yang baik. Bagaimana membangun relasi yang baik, komunikasi yang baik, di mana membangun kepercayaan kepada para wartawan dan kepada jurnalis. Buat apa wartawan dan jurnalis itu harus menjaga hubungan dengan pemberitaan akan naik dan jauh lebih enak didengar daripada rapat-rapat dewan. Karena buat mereka formil itu tidak akan menentukan buruk baik sebuah berita, tapi justru melalui pertemuan-pertemuan media formil mereka bisa mendeteksi berita-berita tersebut. Nah, kalau begitu pertanyaannya adalah bagaimana bentuk hubungan antar praktisi public relation atau praktisi public PR ini antar sebuah lembaga, sebuah perusahaan atau dalam sebuah organisasi, seperti apa bentuk dari kegiatan-kegiatan yang dibentukannya dan seperti apa bentuk hubungannya. Nah, ini bisa saja dapat saya sebutkan kembali yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh Bapak Dr. Hanif Al-Qadri. Yang pertama yaitu first release, yang kedua yaitu adanya first conference. Nah, ini yang kedua ini yang selalu dimanfaatkan untuk menjaga hubungan baik, seperti apa bentuknya dan seperti apa kegiatan untuk menjaga hubungan baik dengan pihak media. Dan yang ketiga yaitu first through. Dan yang keempat itu adanya first reception, ada first ru-nya. Nah, perlu kita ketahui bahwasanya perkembangan teknologi untuk saat ini dan pengaruhnya yang begitu tidak di stop terhadap bentuk-bentuk media apapun, sekalipun media massa, media cetak,
itu memberikan pengaruh yang sangat besar sekali buat lembaga ataupun perusahaan atau organisasi kita. Meningkatkan kepercayaan dalam lembaga dan dalam memakai produk-produk atau perusahaan atau jasa yang dihasilkan atau SDM sumber daya manusia yang dihasilkan dalam suatu lembaga. Nah, ini merupakan salah satu meningkatkan kepercayaan mereka sebagai pelanggan dalam memakai produk atau jasa yang dihasilkan tadi. Kemudian menumbuhkan minat dan modal untuk menginvestasikan modal pada perusahaan atau dalam sebuah lembaga, perusahaan atau dalam sebuah organisasi. Perlu kita ketahui bahwasanya aktivitas public relations secara keseluruhan itu yang bisa kita coba dan kita analisis satu persatu. Inilah yang menjadi relasi dan media. Mendapatkan kepercayaan melalui liputan-liputan atau berita-berita pemberitaan, hubungan baik relasi terbangun dengan lembaga pers dengan jurnalis, baik itu dengan wartawan, yang dikatakan sebagai ujung tombak hubungan pertemanan yang munculnya dan memudahkan kita untuk mendesain atau menduduk bersama menawarkan diri terkait dengan pemberitaan yang akan kita lemparkan sampai untuk dipublishkan sebagai yang akan kita sampaikan kepada khalayak orang. Teman-teman semuanya, perlu kita analisis bahwasanya media relation itu merupakan hubungan baik dengan media komunikasi dalam rangka melakukan publisitas atau memberikan respon terhadap kepentingan media dengan kepentingan organisasi dan media relation. Dan pada prinsipnya ini merupakan bagian dari public relation yang eksternalnya, yang mencoba melakukan hubungan baik atau membangun relation, membina hubungan yang baik dengan media sebagai sarana untuk komunikasi antara organisasi dengan publik untuk mencapai tujuan organisasi atau sebuah perusahaan. Media relation pada prinsipnya membangun relasi, kemudian dikembangkan melalui media untuk mempublikkan. Kadang-kadang mustahil buat lembaga untuk langsung bersentuhan dengan publik sebegitu besarnya luas kawan publiknya atau konsumennya yang ingin kita kejar. Makanya kita itu membutuhkan media, setiap hal yang kita hasilkan itu bisa sampai ke tangan kita melalui tawaran berita yang dipublish, melalui tangan dinginnya dari sebuah wartawan dan juga para jurnalis. Dan ketika berita buruk itu sudah naik, maka ini akan merusak citra dalam sebuah lembaga, perusahaan atau dalam suatu organisasi yang menggagalkan produk atau jasa yang sudah direncanakan, kepercayaan, sehingga menggagalkan untuk mencapai tujuan organisasi, tujuan perusahaan atau tujuan lembaga. Dan sebenarnya tujuan jangka pendek ini akan mengerikan dalam sebuah lembaga atau perusahaan. Karena apa? Ya harus hati-hati gitu ketika ingin mempublishkan jasa atau produk yang direncanakan oleh sebuah organisasi atau perusahaan. Jadi benar-benar memberikan informasi yang detail. Kalau kami ingin mempublishkan produk ini, jadi kami ingin memberitakan ini jadi kepada bapak-bapak atau saudara-saudara atau teman-teman atau tim kerjanya lah gitu kan, hubungan rekan gitu kan, harus gimana ya, informasinya tuh harus disampaikan dengan baik. Jangan sampai informasi atau produk yang kami sampaikan itu tidak sesuai dengan apa yang kami inginkan, karena ini merupakan suatu harapan yang diinginkan oleh sebuah perusahaan. Bagaimana informasi yang diberikan mengenai produk atau jasa yang direncanakan itu dapat disampaikan dengan baik gitu. Karena ketika dia dalam perusahaan itu sudah yakin sekali, oh produk ini adalah produk yang sangat baik sekali, sangat berkualitas sekali. Jika tidak dipublishkan dengan baik, maka perusahaan tersebut akan mengalami kerugian yang sangat besar. Kepercayaan masyarakat kepada produk tersebut tidak banyak gitu. Tidak tuh gimana tuh, kayak sering tidak percaya gitu dengan produk ini. Produk ini banyak PHP ini semacam gitu. Jadi harus benar-benar menjaga hubungan yang baik dengan pihak media. Dan yang perlu kita ingat itu adalah bahwa menjadikan media massa sebagai partner public relationnya atau praktisi public relationnya sebuah lembaga atau dalam sebuah perusahaan dalam mengelola formasi-formasi yang ditujukan kepada publik eksternal secara luas, maka public
relation ini menjadi sumber berita informasi bagi media massa atau wartawan. Media massa itu sebagai saluran komunikator dari public relation, organisasi, perusahaan atau lembaga. Jadi relasi yang dibangunkan itu adalah dengan adanya relasi hubungan baik dengan public relation, tetapi menjadi sumber berita atau informasi bagi media massa. Sebaliknya, media massa sebagai saluran komunikasi dari public relation. Jadi mau tidak mau, hubungan mutualisme di dalamnya itu tidak akan bisa berdiri sendiri. Maka kondisi-kondisi ini akan menjadi problemnya, akan menjadi masalahnya. Disinilah peran kemampuan komunikasi dari public relation ini atau dalam sebuah lembaga ini untuk melakukan pendekatan kepada media-media tersebut. Dan jika ketika ingin bersatu, berita akan menjadi lebih baik, lebih enak didengar, dan pencitraan akan menjadi lebih baik pada citra perusahaan. Nah, maksudnya gini, kalau seandainya informasinya itu sudah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh sebuah perusahaan tersebut, maka itulah perusahaan tersebut sangat bangga sekali. Wah, informasi yang disampaikan oleh pihak media, yang sudah kita jaga hubungan yang baik, maka informasinya itu sudah tersampaikan dengan baik. Alhamdulillah sekali. Nah, produk-produk yang kita promosikan itu juga sudah mengalami kemajuan, perkembangan yang sangat pesat sekali, dan memiliki keuntungan yang sangat banyak sekali. Nah, ini merupakan salah satu faktor dari harus menjaga hubungan baik dengan pihak media. Nah, jadi ini merupakan peranan yang sangat penting sekali ya dalam menjaga hubungan baik dengan pihak media pers. Seseorang yang kita coba lihat yaitu bagaimana hubungan dengan pemerintah lagi. Yang untuk selanjutnya, bagaimana cara menjaga hubungan dengan pemerintah atau government relation. Sebenarnya dalam kegiatan public relation, pemerintah itu dianggap penting, menjadi sangat penting malahan, meskipun tidak terlibat secara langsung. Bukan saja karena pemerintahan itu adalah mengatur negara, mengatur sebuah bangsa, dan membuat keputusan-keputusan yang sangat penting dan sentral, tetapi lebih daripada itu, pemerintah biasanya terdiri dari orang-orang yang mempunyai pengaruh yang sangat luar biasa sekali dan mempunyai efek pada keseluruhan kegiatan bisnis itu. Yang satu itu yang masih ingat itu, yang pertama permasalahan dengan hubungan baik dengan pemerintah, dan yang kedua itu adanya pejabat public relation atau praktisi public relation yang secara khusus hubungan dengan pemerintah untuk kepentingan perusahaan itu sebenarnya bukan hal yang dilarang negosiasi, bisa muncul di situ. Nah, kapabilitasnya itu kepentingan juga bisa bermain dengan memanfaatkan keadaan-keadaan, tapi bagaimana perusahaan itu bisa berjalan dengan estabilis, sehingga hadirnya tidak hadirnya itu akan menjadi sebuah gangguan, tetapi melalui merespon positif atau mendukung. Jadi bukan satu larangan lagi, bukan sebuah keharaman lagi, tetapi tetap dalam pro dan kontra, dan memiliki etika bisnis. Pemerintahan juga membutuhkan kalangan perusahaan, dan begitu juga sebaliknya. Ingat saja poin-poin yang pertama. Poin-poin satu terdiri dari orang-orang mempunyai pengaruh yang sangat besar sehingga punya kaitan langsung dengan kegiatan bisnis. Jadi pikirkan sendiri apakah penting menjaga hubungan baik dengan mereka. Tugas yang diemban oleh praktisi public relation ini sebenarnya ada kaitannya dengan government public relation atau hubungan baik dengan pemerintah. Apa saja? Pasti menjadi pertanyaan-pertanyaan yang mendasar buat kita semuanya. Nah, yang pertama yaitu bagaimana cara meningkatkan komunikasi dan pejabat pemerintahan dan lembaga tinggi negara. Ingat, ini bukan menjilat dan artinya, tetapi rule-rule yang dan ketika ini penting dilakukan dalam pendekatan, bukan berarti menjauhkan diri. Nah, ini adalah salah satu aturan mainnya dalam menjaga hubungan baik dengan pemerintahan. Yang kedua yaitu memantau lembaga dalam membuat keputusan dan peraturan-peraturan pada area yang mempengaruhi bidang usaha mereka
supaya ada peraturan-peraturan yang dihasilkan yang tidak keberatan, yang bisa mendukung dari usaha yang kita lakukan. Dan aturan-aturan yang berpihak dengan kita itu akan lebih sangat tinggi sekali. Nah, jadi komunikasi itu harus lancar gitu, dan sangat baik relasi harus sangat luar biasa. Dalam praktek seperti apa itu harus diperhatikan. Dan yang ketiga yaitu mendorong partisipasi para pemilih rakyat pada setiap lapisan masyarakat supaya menghasilkan kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada masyarakat lainnya. Dan yang keempat yaitu yang mempengaruhi undang-undang, memiliki dampak yang luas pada ekonomi rakyat dan pelaksanaan dan hubungan yang sangat baik ketika memberikan masukan-masukan dan pengaruh baik bagi membuat kebijakan, sehingga faktor-faktor yang mempengaruhi dari sebuah media tersebut mempunyai dampak dan ekonomi rakyat, kepentingan pelaksanaan untuk masyarakat. Dan yang selanjutnya nomor 5 yaitu meningkatkan kesadaran dan pemahaman terhadap para pembuat keputusan. Nah, ini juga menjadi salah satu yang sangat penting sekali dalam mengembangkan keberhasilan perencanaan produk dan atau jasa yang dihasilkan oleh dalam sebuah perusahaan. Dan yang keenam yaitu mengurangi ketidakpastian, karena ini juga terdapat pada adanya peraturan perundang-undangan. Dan teman-teman semuanya, sebenarnya ini masih banyak sekali tugas-tugas yang diemban oleh public relation. Dan saya akan melanjutkan yang selanjutnya, yaitu yang nomor 7 lagi ya. Nomor 7 itu tentang mempercepat keluar keputusan yang berkaitan dengan operasi perusahaan atau jalannya perusahaan atau estabilis tidaknya suatu perusahaan lembaga, seperti adanya izin, adanya eksploitasi dan lain sebagainya. Dan yang nomor 8 itu meningkatkan pemahaman antara satu dengan yang lainnya, seperti pemahaman dengan pemerintah dan juga lain sebagainya. Dan yang ke-9 yaitu mendapatkan perlindungan pada saat perusahaan yang mengalami atau menghadapi krisis ekonomi misalnya. Nah, sekarang kita akan sentuh sedikit arti penting dengan harusnya kita membangun hubungan baik dengan pemerintahan. Nah, di sini saya sudah mengambil salah satu pendapat, nama ahlinya itu Fraser Moore, yang menjelaskan bahwa hubungan dengan pemerintahan itu harus mendapatkan perhatian ketika kita menjadi seorang public relation atau menjadi seorang PR atau siapapun dari kita yang memiliki sebuah lembaga atau perusahaan. Nah, yang pertama itu yang harus diketahui adalah kebijakan pemerintahan. Kebijakan pemerintahan yang tidak tepat bisa membuat persoalan menghadapi persoalan atau perubahan yang tidak sedikit, bahkan biaya-biaya yang tidak terduga yang melebihi biaya memproduksi dan perbajakan yang tinggi dan lain sebagainya. Dan yang kedua yaitu adanya peraturan yang dibuat oleh pemerintah dapat membuat banyak atau pembatas-pembatas yang kita inginkan, dan begitu juga orang yang bergerak pada perusahaan kita. Dengan demikian, government relation ini khususnya dengan orang-orang yang kita anggap mempunyai pengaruh besar, dia itu sebenarnya menduduki posisi yang sangat vital sekali dan yang sangat penting, karena perusahaan itu memberikan fakta dan membangun kepada pemerintahan yang parlemen. Pada dasarnya, government relation ini dilakukan pada perusahaan yang bertujuan yang pertama itu mengubah berbagai peraturan yang menyulitkan menggerakkan perusahaan sehingga ruang gerak menjadi lebar. Dan yang kedua itu membatalkan rancangan regulasi atau aturan-aturan yang disiapkan oleh legislatif ataupun eksekutif. Jadi bayangkan kalau sampai hubungan kita itu tidak baik, OMG, mungkin komunikatifnya public relations sebuah lembaga biasanya ini sangat dimanfaatkan oleh lembaga-lembaga atau perusahaan-perusahaan. Makanya dari itu kita harus menjaga hubungan baik dengan pihak-pihak masyarakat yang lainnya agar tetap harmonis, tetap baik hubungannya. Tapi apakah perusahaan yang menengah, yang berada di bawah atau lebih kecil, itu juga perlu
menjaga hubungan baik dengan khalayak lainnya? Ya tentu, karena apapun perusahaannya, baik itu kecil ataupun besar, itu tetap menjaga hubungan yang baik dengan khalayak orang, atau menjaga hubungan baik dengan publik eksternal. Dan rasanya itu tidak mungkin jika kita tidak memiliki hubungan yang baik. Dari lobby, negosiasi, ini menjadi unsur kekuatan yang sangat besar sekali. Jadi ini harus dimiliki oleh seorang praktisi public relation. Jadi lewat lobby, lewat negosiasi, ini bukan berarti dia yang selalu bisa dibeli. Seperti yang diingatkan kembali, ini masih ada kaitannya dengan etika, moral, atau rule-nya tetap di sana, bukan menjilat dan bukan membeli, bukan untuk kepentingan, tapi demi lembaga, perusahaan, atau dalam sebuah organisasi. Dan yang sangat diingatkan sekali, tidak boleh menghalalkan segala cara regulasi dan niat baik atau aturan-aturan main etika moral atau etika bisnis, tetapi harus dijunjung tinggi. Perlu diketahui bahwasanya fungsi dari government relation ini menjadi satu keharusan, satu kondisi vital yang memang harus dilakukan oleh praktisi public relation-nya sebuah perusahaan atau lembaga. Yang pertama yaitu predictable. Ini maksudnya agar masa depan perusahaan atau lembaga atau dalam sebuah organisasi dapat diprediksi perjalanannya, dapat diprediksi bagaimana kebijakan-kebijakan pemerintahan sangat menentukan bagi perusahaan dengan tujuan kita akan sampai di mana dan bagaimana mestinya diperbaiki dan bagaimana mestinya itu dirubah perjalanan itu pada perencanaan tersebut, dan pasti itu akan diantisipasi oleh government relation. Dan yang kedua yaitu fungsinya untuk accountable. Nah, ini berarti kondisi atau perusahaan harus bertanggung jawab terhadap kebijakan-kebijakan perusahaan mengenai pajak, intensif, perburuhan, dan lain sebagainya. Dan itu akan sangat menentukan perusahaan itu untuk membentuk kerjasama yang bisa kita lakukan, seperti membayar pajak. Misalnya pajak harus tetap dibayar, aturan-aturan yang sudah ditetapkan, regulasi-regulasi oleh pemerintah. Nah, itulah salah satu bentuk kegiatan dari accountability ini. Dan yang ketiga fungsinya yaitu terkait dengan legislasi, peraturan perundang-undangan. Nah, jadi pendekatan terhadap eksekutif dan legislatif ini akan menjadi lebih penting agar kebijakan pemerintahan perundang-undang yang dihasilkan bisa menjamin masa depan kelangsungan hidup dalam sebuah lembaga, perusahaan, atau dalam sebuah organisasi. Nah, sekarang kita sudah masuk pada bagian terakhir dari pembahasan kita pada video kali ini. Siapa yang kita sebut sebagai external relation? Nah, kita sudah bincangkan tadi terkait dengan hubungan customer relation, dan ini dalam rangka apa customer relation ini, dan meningkatkan loyalitas dan mempertahankan pelanggan-pelanggan yang lama. Gunanya untuk mencari dan menempatkan pelanggan-pelanggan yang baru, dan kemudian mempergunakan produk-produk atau kualitas yang memang punya jaminan, bukan hanya cerita atau janji, tapi memang memberikan bukti kalau kita itu dibilang hasil lulusan untuk perguruan tinggi, lulusan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dalam komunikasi, memiliki bahasa Inggris yang keren, dan memiliki akademik yang oke, dan lain sebagainya. Maka itu harus ada bukti data lapangan. Jadi harus ada memiliki kemampuan yang sesuai dengan. Ada beberapa contoh dari hubungan dengan pihak pelanggan sebagai customer ini. Yang pertama itu memberikan ucapan selamat. Apakah itu bisa berupa kiriman kartu atau lewat media sosial. Sekarang kan kita sudah banyak itu melalui WA atau IG atau Twitter, dan juga mengirimkan karangan bunga dan ucapan-ucapan yang lainnya. Dan contoh yang kedua itu bisa saja bentuk hubungan dengan customer relation atau pelanggan adalah ketika pihak keluarga yang menikah, misalnya seperti memberikan sebuah hadiah gitu,
banyak sekali yang dilakukan dalam menjaga hubungan baik dengan customer ini. Nah, saya juga ada melihat salah satu contoh ini ya dari kehidupan saya sehari-hari. Ada sebuah toko sawit. Nah, dia itu kan bos gitu, dia sudah mempunyai mobil untuk membawa sawit dan sebagainya, dan dia tuh perlu mencari pelanggan. Seperti contohnya tuh dia mencari pelanggan. Usaha yang dia lakukannya itu yaitu memberikan seperti Bu, kayak seperti rayuan kecil, Bu maulah di tempat saya gitu menjual sawitnya, karena di toko saya itu begini Bu, kelebihannya begini Bu, kalau soal pengambilan sawitnya Ibu nggak perlu lagi mencari orang lain, karena saya sudah ada karyawan anak buah saya gitu. Di setiap panen Ibu akan mendapatkan sekian persen gitu. Jadi Ibu dengan saya saja. Dan itu sering saya lihat gitu, dia sering datang ke rumah memberikan makanan ini Bu, dan itu salah satu bentuk untuk mendapatkan keyakinan bahwasanya iya, oke, baiklah, saya akan sama kamu untuk bekerja sama, maka dari itu saya akan percaya dengan kamu, katanya, untuk mempercayakan semua hasil tani saya kepada kamu, akan saya jual gitu. Nah, jadi usahanya itu berhasil gitu. Nah, bagaimana cara meningkatkannya? Yaitu menjaga hubungan baik. Selalu menjaga hubungan baik, jangan ada kecekcokan di antara pihak masing-masing. Seperti adanya penipuan, ternyata pendapatan sawit sekarang ini naik, tapi dia bilang turun. Nah, ini akan menjadi masalah besar dalam hubungannya. Nah, harus sesuai gitu, sesuai data dan fakta informasinya. Mungkin sekian video dari saya. Sampai di sini penjelasan materi saya dengan mata kuliah manajemen humas ini. Jika ada saya akhiri, jika ada kesalahan kata atau mungkin pengucapan saya itu kurang bagus atau materi saya itu kurang lengkap, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.